Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya ya, tentang seleksi dari Pedinakes, yaitu beasiswa gratis dari Kementerian Kesehatan. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Pedinakes, kalian bisa cek video saya sebelumnya, linknya ada di atas sebelah kanan ya. Ini adalah yang part kedua. Oke, untuk seleksinya kita bahas ya. Dari kuota atau alokasinya untuk Pedinakes ini, penetapan program studi ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jadi misalnya kalau daerahnya butuh 5 bidan, berarti nanti kemungkinan akan diadakan formasi 5 bidan. Bisa jadi kalau butuh 1 dokter, nanti dialokasikan 1 formasi untuk dokter, kayak gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Yang kedua, penetapan kuota mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes penyelenggara ditetapkan oleh Badan PPSDM Kesehatan sesuai dengan kapasitas program studi dengan memperhatikan juga kebutuhan daerah masing-masing. Jadi tetap ya, Badan PPSDM itu mengambil kuota mahasiswa baru itu sesuai dari pengajuan dari kementerian, pengajuan dari daerah masing-masing di nanti akan ditempatkan di Poltekkes Kemenkes. Yang ketiga, hasil distribusi masing-masing program studi yang akan diterima dalam pola seleksi ditetapkan oleh Badan PPSDM Kesehatan dan selanjutnya disahkan oleh masing-masing Poltekkes penyelenggara melalui surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes gitu. Jadi untuk formasinya dan semuanya itu nanti akan ditetapkan oleh PPSDM, kemudian bersama dengan Direktur Poltekkes ya. Untuk pola seleksinya, yang pertama, penerimaan calon peserta diumumkan melalui website dan sosial media Badan PPSDM Kesehatan. Untuk website dan sosial medianya nanti ada di bawah ya. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi e-Pedinakes dengan menggunakan berkas-berkas yang menjadi persyaratan dan akan dikumpulkan oleh pengelola pusat untuk dilakukan seleksi. Yang ketiga, seleksi dilaksanakan terdiri bersamaan dengan seleksi mandiri Poltekkes Kemenkes atau SIMAMI ya. Jadi seleksi itu nanti tersendiri ya, bukan dari seleksi dari pada umumnya gitu, ada sendiri. Nah, untuk persyaratan calon peserta ini, yang pertama persyaratan umum, lulusan SMA atau sederajat yang berasal dari putra-putri diutamakan dari daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan, DTPK atau DBK ya. Yang kedua, mahasiswa Poltekkes Kemenkes pada tahun terakhir diutamakan dari daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan dan bersedia kembali ditempatkan di wilayah asalnya. Jadi, Jadi untuk Pedinakes ini lulusan SMA dan juga mahasiswa tingkat akhir ya untuk seleksinya. Untuk persyaratan khususnya fotokopi KTP, KK dan juga identitas lain, kemudian surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Biasanya sih yang ada dokter ada berapa itu PNS-nya ya. Yang ketiga, surat keterangan catatan kepolisian atau kita biasanya sebut SKCK. Yang keempat, surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang. Selanjutnya, fotokopi ijazah SMA atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, biasanya kepala sekolah ya. Kemudian pas foto terbaru ukuran 4x6 dan ini sebanyak 3 lembar. Kemudian surat izin dari orang tua atau wali. Selanjutnya surat pernyataan kesediaan melaksanakan pendayagunaan yang ditandatangani peserta di atas materai, melampirkan rekomendasi dari Direktur Poltekkes Kemenkes untuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes pada tahun terakhir diutamakan yang berasal dari daerah DTPK atau daerah DBK dan bersedia kembali ke daerah asalnya ya. Jadi untuk mahasiswa tingkat akhir ada rekomendasi dari Direktur Poltekkes Kemenkes dan kalian bisa kembali ke daerah kalian. Wah, enak nih ya untuk teman-teman yang rumahnya di daerah DTPK atau DBK. Kemudian untuk jadwal seleksinya, ini penetapan kuotanya dari Januari sampai Februari ya. Kemudian pengumuman penerimaan April, pendaftaran melalui Pedinakes April sampai Mei, seleksi adminnya Mei, seleksi akademiknya Juni, tulisnya kayak gitu ya. Wawancaranya Juni, pengumuman kelulusan Juni, registrasi ulang Juli, perkuliahan Juli. Oke. Jadi hampir setengah tahun ya, teman-teman. Untuk tempat seleksinya ini, tempat pelaksanaan ujian, kemudian pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan tambahan lainnya dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes penyelenggara ya. Nanti untuk Poltekkes mana aja itu biasanya ada surat edarannya ya teman-teman ya. Ada surat edaran tertentu. Nah, ini yang tadi saya kasih tahu untuk Pedinakes ini laman website dari Badan
BPSDM itu http://bppsdmk.kemenkes.go.id pusdik SDMK. Kalian klik ini aja ya. Untuk aplikasi online Perdinakes ini untuk ada fitur dari super admin, fitur untuk tim pengelola Poltekkes Kemenkes, ada fitur admin kabupaten, ada fitur admin dari daerah provinsi, dan terutama untuk kalian ini ya, karena sasaran saya sekarang itu adalah calon peserta, jadinya di fitur calon Perdinakes itu isiannya itu ada isian data pendaftar, unggah dokumen, persyaratan, lupa password, cetak kartu ujian, notifikasi kelulusan tahap seleksi, dan status bantuan biaya. Nah, untuk seleksinya ada 3 tahap ya. Ada tes administrasi, akademik, dan juga wawancara dan psikotes. Untuk seleksi ini, yang administrasi ini, calon peserta melengkapi berkas persyaratan ya. Ya seperti biasanya kayak gitu ya. Ada rekomendasi dari kepala sekolah, kemudian dinas provinsi tempat kalian tinggal, kemudian dengan mempertimbangkan keselarasan dari daerah kalian. Dan untuk peserta yang berasal dari SMU dan mahasiswa tingkat akhir ini melampirkan surat rekomendasi dari Direktur Poltekkes. Jadi intinya kalau dari SMU itu surat rekomnya dari kepala sekolah. Kalau kalian itu mahasiswa tingkat akhir, itu rekomendasinya dari Poltekkes, dari direkturnya ya. Jadi calon peserta kemudian diseleksi berkas adminnya oleh pengelola pusat, kemudian berkas yang lolos diserahkan kepada pengelola Poltekkes Kemenkes. Jadi berjenjang ya nanti tuh seleksinya. Kemudian seleksi akademik, ini seleksi kayak akademiknya gitu ya. Itu dilakukan oleh pengelola Poltekkes ya, menggunakan standar khusus, dan calon peserta yang lolos akan mengikuti proses seleksi selanjutnya. Jadi kalau kalian lolos di admin, kemudian kalian lanjut ke seleksi akademik. Kalau akademik lolos berarti langsung ke seleksi wawancara. Untuk seleksi wawancara dan psikotes itu dilakukan oleh Poltekkes didampingi oleh psikolog atau expert lain untuk melihat kesiapan mental dari calon peserta apabila ditempatkan di daerah DTPK dan DBK pasca pendidikan. Nah, metode pelaksanaan psikotes dan wawancara pada seleksi calon peserta Perdinakes adalah penilaian kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan secara luring, daring, atau hybrid ya, atau ini bacanya apa ya, kombinasi luring dan daring untuk dapat menjangkau calon peserta mahasiswa baru 0 tahun yang berasal dari DTPK dan DBK ataupun calon peserta mahasiswa baru tahun terakhir yang berasal dari prodi di luar kampus utama pada Poltekkes Kemenkes penyelenggara Perdinakes. Nah, metode daring ini dapat dilaksanakan sebagai berikut. Calon peserta telah dibagi menjadi beberapa kelompok dengan pengaturan jadwal pelaksanaan setiap kelompok. Asesor memastikan sudah menerima jadwal kegiatan dan paham form penilaian yang dipergunakan dalam proses intake secara daring atau online. Asesor memastikan masuk ke tautan Zoom sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, di-share oleh host masing-masing kelompok. PIC dibantu host melakukan koordinasi dengan asesor terkait dengan peserta yang akan bergabung dalam setiap kegiatan simulasi, menyiapkan panduan dan form penilaian yang telah dikirimkan oleh panitia. Semua asesor mengisikan hasil penilaian di format yang telah dikirimkan dan dipersiapkan. Penilaian dilakukan untuk masing-masing peserta di form yang telah disediakan. Form penilaian diberikan kepada tim yang bertugas di lapangan untuk dilakukan proses scan hasil penilaian per masing-masing peserta. Sekian video dari saya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih.